Kalau sebagai orang akademisi, sebagai seorang yang ngerti konstitusi, sebagai seorang yang tahu hukum, harusnya tahu bahwa dalam proses pengambilan keputusan di dalam satu lembaga hukum pasti ada dinamika, pasti, ya kan, pro kontra. Kalau mereka paham, ya, menggunakan logika konstitusi yang benar, logika hukum yang sehat, maka pasti mereka akan bisa memaklumi. Tetapi kan di sini mereka melegitimasi diri berbicara atas nama akademisi, atas nama kelompok-kelompok kampus, tetapi sesungguhnya opininya adalah opini partisan. Harusnya Anda datanglah sebagai orang yang mendukung misalnya Anies, orang yang mendukung Ganjar, itu lebih fair. Atau taruhlah barisan oposisi. Barisan oposisi kepada pemerintah. Nggak usah hadir dengan pengamat, melegitimasi sebagai pengamat, tapi amatannya partisan. Artinya ada dua. Satu, orang-orang ini memang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik di belakang layar, ya. Yang kedua, orang-orang ini adalah mencari panggung politik. Kita udah ngerti lah, mereka ini latar belakangnya siapa-siapa nih. Teridentifikasi kok. Afiliasi, ini kelompok-kelompok yang afiliasi politik yang kontestasi 2024 kemarin kan kita tahu siapa yang ribut-ribut terus ini kan, ini afiliasinya, ini capres nomor sekian kemarin, mereka tim sesnya kemarin, mereka orang-orang akademisi yang ada di belakang mereka kemarin, kan kita tahu semua kan. Kurang demokratis dan kurang bebas apa Anda bersuara di Republik hari ini? Kalau argumen dikatakan bahwa dibungkam, di mana pembungkaman? Tetapi jangan salah, dalam kelembutan, kesopanan, menunduknya beliau, ada ketegasan-ketegasan yang selalu tercipta ketika itu dibutuhkan. Tetapi masalahnya adalah ketika sudah pikiran kita, ya, diri kita memang tersandra oleh satu kepentingan partisan, jadi opini kita juga akan miring. Makanya saya bilang kepada teman-teman yang sering melecehkan Pak Jokowi dan Mas Gibran, salah kalian memfitnah, memburuk-burukan untuk mendegradasi pengaruh Pak Jokowi dan Gibran. Semakin Anda bicara seperti itu, semakin malah terbalik, ya. Alam mendukungnya, masyarakat Indonesia bersimpati. Oke, Bang David. Siap, Bang Vincent. Selamat datang, terima kasih. Makasih. Kita sudah janjian juga berapa kali baru ketemu waktunya, Bang, ya. Luar biasa, pemirsa OTT, kita berterima kasih sekali hari ini hadir di studio Bang David Pajung. Siap. Ini studio yang luar biasa ini. Studio bersejarah dan tempat para aktivis nongkrong. Banggalah kita juga bisa hadir di sini. Apa aku sebutnya di sini, Bang? Waketum Barajepe, relawan Pragip. Ya, saya kan relawan Jokowi, jadi dulu dari Barajepe, ya sampai sekarang sih masih wakil ketua umum di Barajepe. Ya. Tapi di zaman Prabowo Gibran masuk TKN, di situ saya sebagai pimpinan salah satu relawan ketua umum, relawan All Cipayung, ya. Aliansi para mantan aktivis Cipayung, kelompok Cipayung yang kelompok Cipayung, ya, dari HMI, GMKI, GMNI situ. Tapi person-person kan, jadi bukan institusi, tapi mantan-mantan aktivis. Nah, itulah kita bernaung di situ, masuk dalam pemenangan Prabowo Gibran di 2024 kemarin. Karena kita mengikut platform dan arahan Pak Jokowi lah, kan gitu. Jadi semuanya masih terkait dengan relawan Pak Jokowi. Masih. Jadi sehari ini kita selalu membawa agenda, ya, ini koalisi para tokoh, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Gibran kan. Dan inilah yang membuat guyup Republik ini. Seperti itulah kurang lebih. Ya, dan kalau biasanya pemirsa nonton entah di podcast tapi lebih banyak di TV sih, ya. Bang David itu adalah lawan tandingnya, lawan debatnya Refli Harun, Roy Suryo, kelompok-kelompok yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Hari ini kita bawa beliau ke pinggir dikit lah, Bang, ya. Siap. Kita bahas ijazah ini seperti Abang bilang tadi kita ngobrol itu, udah anti klimaks. Kan, apalagi setelah respon pindah
Haluan. pindah haluan gitu ya. Saya pikir itu udah selesai, tinggal tunggu di pengadilan gitu. Dan saya nggak tahu Bang, belakangan ini saya secara pribadi lagi pingin bicara tentang Mas Gibran. Bukan karena jangan dibilang kita termul dan lain-lain. Boleh-boleh aja, tapi bukan itu alasannya. Alasannya adalah begini, kan selama ini terutama di kaum akademisi, ya kan, ketika bicara tentang Mas Gibran itu yang muncul adalah suara-suara miring, pesimistik, subordinatif, ya kan, Pak. Seolah-olah Mas Gibran itu benar-benar nggak layak lah ada di situ, gitu kan. Tapi nggak pernah dijawab juga sama Mas Gibran. Iya kan? Itulah. Diam aja. Tapi fakta lain, misalnya survei kemarin poltreking tuh, secara pribadi Mas Gibran sebagai wapres itu masih dianggap sebagai wapres nomor 1, 26%. Iya, benar. Artinya saya pikir ini orang ada apa ya sama Mas Gibran ini. Enggak pernah. Orang bilang ngirit bicara walaupun belakangan mulai ngomong dan nanti kita dalamin itu juga. Tapi menurut Abang gini Bang, kan setelah ada di barisan Pak Jokowi kemudian ikut mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran kan. Ya. Secara personal Bang, apa yang Bang David lihat dari Mas Gibran ini? Karena unik orang ini sebenarnya. Emang unik. Jadi kalau saya pribadi dan sebagian teman-teman meyakini bahwa Mas Gibran ini melampaui usianya ya. Usia boleh muda yang dipersoalkan kemarin, tapi kematangan mental ya, kematangan kepemimpinan, kenegarawanannya itu melampaui usianya ya. Bahkan lebih matang dari senior-senior yang ada, yang kemarin ada yang sangat reaktif apa gitu kan. Cobalah, ya ini juga mungkin potret tidak saja turunan ideologis atau biologis ya, turunan biologis dari seorang Pak Jokowi yang memang orangnya tenang ya, bijak dalam merespon sesuatu, tenang menghadapi dinamika yang panas. Beliau santai saja. Itu karakter dari sisi biologis mungkin diturunkan oleh ayahnya, oleh Pak Jokowi yang nggak pernah reaktif menerima semua hantaman ya, teror, desakan, fitnah, semua dilayani secara arif dan bijak. Nah, pada sisi yang lain, Mas Gibran ini kan bukan orang yang baru tampil di politik kan sesungguhnya ya. Betul. Jadi sudah punya pengalaman memimpin lah ya, di ibu kota di Solo. Wali kota Solo kan. Itu sebuah proses penempaan 2 periode ya. Ya, itu kan kematangan ya, kematangan tempaan. Bahwa skalanya lebih besar hari ini naik ke tingkat negara, wapres, itu kan hanya memperluas skala aja. Tetapi problematika menghadapi tantangan kontekstual itu sudah dihadapi semua ya. Nah, tadi kalau kata Bung Vincent bahwa ya ada mungkin sebagian atau 1-2 akademisi atau tokoh-tokoh yang meragukan kan. Ya ini kan orang-orang yang kita tahu juga positioning politiknya kan. Akademisi-akademisi yang ribut ini kan juga kita tahu akademisi yang partisan lah. Bagi saya bisa bertanggung jawabkan ini mereka akademisi partisan ya. Yang kita tahu ketika kontestasi politik atau yang terakhir 2024 posisi mereka kan kita tahu ada di mana kan, menjadi rival Prabowo Gibran kan, termasuk Ferry Hamsari yang mengatakan Gibran tuh bisa jadi beban buat Pak Prabowo karena keputusan 90 tuh. Itu kan analisa saudara Ferry kan, terserah lah itu opini karena beliau punya opini. Selama ini kan kita tahu juga muaranya selalu ke muara yang di kelompok sebelah. Kalau sebagai orang akademisi, sebagai seorang yang ngerti konstitusi, sebagai seorang yang tahu hukum, harusnya tahu bahwa dalam proses pengambilan keputusan di dalam satu lembaga hukum pasti ada dinamika, pasti ya kan, pro kontra. Tetapi ketika ketukan palu terjadi harusnya tunduk pada keputusan. Nah sekarang gini pertanyaannya, di dalam MK kalau MK dipersoalkan itu kan ada 9 hakim MK yang merupakan representasi dari 3 institusi. Dari legislatif ada yaitu direkomendasi oleh presiden, dari yudikatif ada rekomendasi dari MA 3 orang dari presiden, 3 orang dari MA, dari legislatif ada rekomendasi dari DPR RI. 9 kan? Bagaimana mungkin itu bisa dikendalikan oleh 1 orang? Iya kan? Jadi ketika terjadi voting ya, voting bahkan ada dissenting opinion kan? Artinya pernyataan hakim yang berbeda dengan keputusan itu sangat demokratis kok. Sah-sah aja. Justru itu melegitimasi bahwa keputusan itu sangat kuat proses demokrasinya. Enggak semua paduan suara setuju, enggak kan? Ya. Pertentangan opininya, opini akademisnya sangat kuat, opini konstitusinya sangat kuat, opini politiknya sangat kuat.
Karena MK itu nggak bisa dipisahkan dari representasi orang-orang politik dari DPR RI. Kan itu. Dia juga representasi presiden yang merupakan pilihan presiden 3 orang. Juga representasi dari yudikatif utusan MA 3 orang. Lalu dari mana bisa dikendalikan itu? Nah inilah bagi saya opini-opini yang dibangun ini tidak memberikan pendidikan hukum dan politik kepada generasi bangsa. Kepada anak-anak didik mereka-mereka yang ada di dunia akademisi sebagai dosen. Karena proses ini yang harus dilihat. Bukan ketukan palu. Loh kok Mas Gibran bisa dilegitimasi, bisa calon. Ya pertanyakan proses, lihat proses diskusinya, diskursus politiknya di dalam pengambilan keputusan. Dan lihat latar belakang para hakim dari mana? Dari yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Dan ada dissenting opinion loh. Pernyataan berbeda pendapat itu artinya memberikan legitimasi kuat bahwa dinamika diskursus politik, diskursus ideologis, diskursus konstitusinya sangat kuat terjadi di situ. Bahwa keputusannya 6-3 itu kan proses demokrasi, ya kan? Iya. Terus Anda komplainnya di mana gitu loh? Anda ada di pihak 3 orang yang nggak setuju, monggo. Kami meyakini di pihak 6 orang hakim yang setuju. Tapi itu tidak bisa membatalkan keputusan. Nggak bisa dong. Nah, itulah saya bilang kalau misalnya mereka adalah penganut orang yang menganut paham konstitusi, ya hukum positif kita, maka harusnya tunduk pada proses keputusan akhir. Bahwa prosesnya dinamikanya tinggi, sama lah dengan pilpres. 3 calon dinamikanya kan sangat tinggi kan. Anda ada, mereka punya opini-opini yang sekarang bertentangan dengan Pak Prabowo Gibran kan di calon sebelah. Tapi Anda kalah. Ya harus legowo. Harus legowo Itu demokrasi. sebagai masyarakat demokratis gitu loh. Ini yang kita maksudkan. Harusnya itu. Dan mereka terlalu sering diulang-ulang, tapi saya ingin dengar pandangan Bang David, karena mereka kan selalu menggunakan legitimasi akademisi. Iya, keputusan MA itu tadi untuk MK itu untuk mengatakan bahwa inilah ambisi politik Pak Jokowi yang ingin melegalkan dinasti politiknya lewat jalur itu. Iya, betul. Nah, itulah yang kita katakan bahwa kalau mereka paham menggunakan logika konstitusi yang benar, logika hukum yang sehat, maka pasti mereka akan bisa memaklumi. Tetapi kan di sini mereka melegitimasi diri berbicara atas nama akademisi, atas nama kelompok-kelompok kampus, tetapi sesungguhnya opininya adalah opini partisan. Karena kita tahu juga mereka ketika terjadi pertarungan kontestasi politik, mereka ada di pihak mana? Tapi di pihak berbeda. Iya, makanya kalau fair, di beberapa kali kami ketemu di diskusi-diskusi media TV. Ya datang sebagai akademisi, sebagai pengamat hukum, nggak fair. Kalau kami datang kan sebagai relawan Jokowi atau relawan Prabowo Gibran, clear kita. Tahu positioning politik jelas. Kita clear, jelas. Harusnya Anda datanglah sebagai orang yang mendukung misalnya Anies, orang yang mendukung Ganjar, itu lebih fair. Atau taruhlah barisan oposisi. Barisan oposisi kepada pemerintah. Nggak usah hadir dengan melegitimasi sebagai pengamat, tapi amatannya partisan. Amatannya nggak ada pada rel rambu-rambu yang seharusnya gitu jadinya. Iya itu kan. Dan kita nggak bisa dikibulin dengan itu. Nah makanya tugas kita adalah dalam setiap itu kita hadir untuk memberi keseimbangan opini, Bung Vin. Kita memberi keseimbangan opini supaya opini yang diterima masyarakat itu berimbang di alam bawah sadar masyarakat kan. Bahwa mereka seolah-olah mengatasnamakan akademisi, tapi karena kalau nggak ada yang mengimbangi, Bang, nanti distorsi dan pengelabuan yang kebohongan kita nggak mau bilang pengelabuan yang terus-menerus diulang akan diterima sebagai kebenaran seolah-olah sebagai kebenaran. Ya, maka nggak salah kita undang Bang David. Tapi kita balik lagi ke soal Mas Gibran tadi, Bang. Ini kan gempurannya bukan ini ya. Jadi kayak sekali gempur tuh selalu 2. Pak Jokowi digebuk, Gibran digebuk, atau Pak Gibran digebuk pasti Pak Jokowi kena gitu kan. Tapi ya tadi mental semua. Bang David secara personal pasti dekat lah sama Mas Gibran kan. Punya waktu ruang untuk berdialog, ngobrol gitu. Apa yang Bang David tangkap dari orang ini? Kekuatan macam apa? Ketika Mas Gibran digugat ke perdata, gugatan perdata oleh yang namanya Pak Suban itu, Suban Palal. Ya, kan saya berkali-kali ketemu dengan Pak Suban itu dalam berbagai dialog atau diskusi pro kontra ya. Nah, kita tanya pas kami lagi bertemu Mas Gibran, Pak Wapres, ini gimana? Mohon masukan untuk kami nggak salah menyikapi kelompok-kelompok itu. Nggak usah Mas, kata beliau. Kata Mas Wapres, nggak usah Mas.
buang-buang waktu itu menanggapin yang gitu-gitu nggak produktif. Artinya ya, di mata beliau itu hal-hal seperti itu remeh-temeh aja. Ya, nggak perlu disikapi, direspon secara berlebihan ya. Boleh direspon apa adanya, tetapi nggak usah direspon berlebihan karena pertama dia meyakini bahwa ya kebenaran pada diri dia itu nggak mungkin dikalahkan dengan opini-opini liar seperti itu. Lah, buktinya kan ketika masuk ke pengadilan Tun, Subhan Palal mengadukan ke Tun kan itu langsung dismisal di Tun. Ditolak dengan berbagai macam argumen. Datanya nggak valid, argumen yang dibangun nggak valid gitu kan. Ditolak. Nah, masuk ke Perdata lagi. Perdata nggak jelas tuntutan 125 triliun. Iya triliun ya. Angkanya saja nggak jelas. Yang mau dibagi-bagi katanya iya, itu. katanya kan. Nah terus saya bilang standing position Bapak itu, legal standing Bapak menggugat itu apa? Saya rakyat Indonesia katanya kan. Saya bilang Pak Subhan, kalau 275 juta rakyat Indonesia mengambil langkah seperti Anda, mau jadi apa republik ini, ya kan? Oke, kita sebagai rakyat punya hak-hak konstitusi, tetapi dalam menggugat institusi negara seperti itu, Anda nggak punya legal standing yang kuat bahwa suara Anda sebagai satu jiwa masyarakat Indonesia oke dihargai oleh hukum, tetapi kekuatan masuk dalam ranah hukum itu lemah. Tidak representatif. Kalau yang mempersoalkan adalah partai politik, KPU, ya, DPR RI, MPR RI, mungkin itu representatif. Representatif sebagai kekuatan politik. Kalau enggak, kalau setiap benar juga. Kalau setiap warga. Kalau misalnya kita yang katakanlah gelisah dengan langkah Anda atau yang mendukung dan meyakini kebenaran ijazah Mas Gibran, berdiri menentang Anda, habis energi para penegak hukum ngurusin itu aja. Iya kan? 20-30 tahun nggak akan selesai memediasi 275 juta masyarakat Indonesia yang pro kontra. Taruhlah seperempatnya lah Bang. Seperempatnya. Jadi pusing polisi. Nah, artinya apa? Artinya apa Bung Vincent? Artinya ada dua. Satu, orang-orang ini memang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik di belakang layar ya. Yang kedua, orang-orang ini adalah mencari panggung politik. Kalau mau bergede di dalam satu komunitas atau republik ini kan, sikatlah orang besar supaya kamu menjadi besar kan. Dan teori popularitas di situ. Yang paling banyak menguntungkan kalau disikat itu ya Pak Jokowi. Ya, nah makanya satu yang mereka keliru kan. Berkali-kali saya bilang ke teman-teman yang kontra Jokowi, Mas, kalau Anda nyerang Pak Jokowi dengan isu fitnah ya, isu fitnah ijazah Mas Gibran, Pak Jokowi, Anda keliru kalau kepentingannya adalah untuk mendegradasi pengaruh Pak Jokowi, simpati masyarakat kepada Pak Jokowi. Keliru besar. Karena masyarakat itu punya hati nurani, akal sehat menilai semua proses kan. Betul. Semakin Anda mau menghancurkan, semakin kuat dukungan kepada Pak Jokowi dan Gibran ya, kepada Pak Prabowo, semakin Anda menjelekkan, apalagi kan dasarnya lemah sekali gitu loh. Yang benar kalau ketika proses kontestasi Anda ribut itu baru fair. Contoh, kalau Anda mengatakan Pak Jokowi ijazahnya palsu, kenapa nggak ribut ketika dia maju wali kota Solo? Kenapa nggak ribut ketika naik menjadi DKI, calon gubernur DKI? Kenapa nggak ribut ketika capres tahap 1 2014? Ya, kenapa nggak ribut? Lalu sekarang udah selesai baru ribut. Dari mana logika akal sehat kita? Dan yang kedua, ya tadi sudah disinggung Mas Bestari juga. Jadi kalau baca di Permendikdasti ya, nomor 14 tahun 2024 itu, terminologi dari ijazah itu apa sebenarnya? Adalah sebuah penghargaan terhadap proses pendidikan dari awal yang dilewati orang itu secara sah sampai pada akhir proses dan disahkan oleh institusi yang bersangkutan. Terbitlah ijazah. Jadi ijazah itu bukan secari kertas sih, tetapi menghargai proses. Ijazah ini pun hilang, misalnya banjir, kebakar, kecelakaan, ketelisut, nggak ada urusan itu. Tinggal lapor ke UGM, ijazah saya hilang. UGM keluarkan keterangan pun itu sudah cukup. Nggak mesti dalam bentuk ijazah duplikasi. Keterangan aja bahwa dia pernah lulus, pernah ikut pendidikan tahun sekian-sekian dan dia lulus, selesai. Itu sudah valid. Karena mereka yang paling kompeten untuk mengatakan itu. UGM, kalau UGM sudah selesai, udah clear lah sebenarnya. Tapi kalau ngomongin Roy dan kawan-kawan ini kan tidak ada satupun institusi yang mereka percaya. Yang mereka, nah inilah pelecehan, saya bilang pelecehan kepada institusi-institusi resmi di Republik ini. Kepada kepolisian, Bareskrim, KPU. Ntar lagi kejaksaan. Iya, terus
Saya bilang Hakim. sekelas UGM salah satu universitas terbaik yang dimiliki publik Indonesia itu pun dilecehkan kan, nggak diakui. Alumni aja nggak percaya. Ya itu. Oke, tapi capek Bang kita. Nah, udahlah kita lupakan balik itu. ke Gibran ya Bang. Nggak ada untungnya gitu. Tapi memang setebal itu kuping Mas Gibran. Kan ada orang yang Ya, tipis kuping tipis Bang. kuping. Diomongin dikit preskon, diomongin dikit preskon. Dia ini kan hampir tiap hari dibahas. Itulah Dan kematangan. bahasannya di kelompok itu adalah urusannya bahwa subordinatif banget bahasanya. Iya. Dia nggak punya kecakapan, nggak punya visi, bukan pimpinan muda yang kita harapkan gitu. Jadi seolah-olah Mas Gibran tuh nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Dan itu suara itu dari orang-orang yang sama-sama juga aja, kan. ya maksudnya tiap hari diulang-ulang. Gitu. Dulu mengatakan Pak Jokowi hancur negara ini kalau Pak Jokowi yang mimpin. Tapi ngotot juga untuk bersama-sama kan gitu. Iya kan? Ya seperti itulah, nggak konsisten. Nah sekarang mereka bilang ya Mas Gibran itu nggak layak karena masih terlalu muda. Loh seperti Jenderal Sudirman itu usianya berapa sih ketika memimpin tentara rakyat waktu itu? Umur 27 atau 29 ya? Di bawah 30. Tetapi dia menjadi jenderal besar kita kan. Jadi usia itu nggak. Nah pembuktian juga tadi kalau Bung Vincent mengatakan kok kuping Mas Gibran ini tebel banget ya. Mau dicecar apapun, dihajar, difitnah, dimaki, dia santai, senyum. Nggak usah direspon. Buang energi aja direspon itu Mas. Artinya kematangan mental, ini bukan soal kuping tebal aja atau kematangan mental ya. Kematangan mental helikopter view beliau melihat ke bawah. Ini mah orang-orang nggak perlu direspon nih kan gitu. Ini mah ya membuat gaduh orang-orang yang kita tahu juga siapa mereka kan. Yang memang punya kepentingan-kepentingan juga mendegradasi posisi Pak Mas Gibran ini kan. Jadi Mas Gibran tahulah, udahlah nggak perlu direspon ini kan. Jadi kematangan mental, kematangan politik saya bilang ya. Politisi yang matang itu nggak reaktif. Negarawan itu nggak pernah reaktif. Bahkan yang selalu dilontarkan sebagai counter menghadapi cercaan itu adalah bahasa sebaliknya, bahasa yang lembut, yang halus. Tetapi sebenarnya kalau orang punya kecerdasan intelektual, malu dengan bahasa balik itu kan. Harusnya malu. Bahasa skakmat sih. Iya, bahasa skakmat itu Sampai kalau orang bingung. Kalau mau diladenin lagi apa ya? Apa jawabannya kan gitu. Itu. Nah itulah kematangan yang orang nggak kalkulasi, tetapi bagi orang yang punya kecerdasan politik, kecerdasan hukum, kecerdasan intelektual dan kematangan mental pasti akan melihat, wah luar biasa Mas Gibran ini. Dan beliau ini Mas Gibran bekerja dalam senyap, silent movement kan. Nah, mereka bilang, wah nggak pernah terlihat. Ya emang karena Mas Gibran itu bekerja dalam senyap. Pak Prabowo sebagai presiden yang punya kewenangan besar, mengurus urusan-urusan besar ke luar negeri, pada kebijakan-kebijakan universal ya. Mas Gibran ini masuk ke masyarakat. Coba lihat, dari Aceh ke Papua, dari Kalimantan ke NTT ke bawah, utara selatan gitu kan. Dan nggak pernah misalnya mau bawa media. Tapi diberitakan oleh masyarakat-masyarakat yang dikunjungin lalu kemudian viral di medsos. Itu kan bukan settingan by design, by skenario untuk mempublikasi, tetapi masyarakat yang merasa, wah kita dikunjungi seorang wapres dan beliau datang itu mendengar, menerima masukan, lalu masukan itu disampaikan kepada presiden ya, sebagai wapres yang memang seorang pembantu presiden ya, menyampaikan ini hasil aspirasi di lapangan nih, ini Pak Presiden. Selebihnya kan ada di 01 Pak Presiden untuk menerjemahkan, didistribusi ke menteri-menteri teknis, eksekusi kan gitu polanya. Dan itu yang namanya duet 2 in 1 yang bersinergi secara maksimal. Sebenarnya kalau kita kritis melihat pola kerja sama Prabowo Gibran ini adalah sangat ideal ya, sangat ideal. Dan makanya kita yakin bahwa kepemimpinan Prabowo Gibran ini kalau ini berlanjut 2 periode ini akan luar biasa ke depan. Karena saling melengkapi. Pak Prabowo yang sudah sangat senior ya, dari seorang latar belakang militer jenderal yang punya kebijakan yang sistematis dan terstruktur gitu. Nah Mas Gibran ini yang lebih cair ya, lebih santai, orang muda yang bisa membaca semua fenomena-fenomena post-truth hari ini ya, bisa menjawab kegelisahan Gen Z di lapangan.
Itu kan semua ditangkap Mas Gibran Kalau itu. bahasa anak Gen Z itu engage-nya dia ke lingkungan sosial tuh Lebih tajam ya, dan itu menjadi saling melengkapi kan. Makanya kan Pak Prabowo nggak, ya kita juga memaklumi Pak Prabowo nggak mesti misalnya terlalu sering putar ke Papua, ya sekali-sekali kan turun. Ya. Karena Mas Gibran ini muter terus. Bahkan Pak Prabowo mengatakan bahwa nanti Wapres akan berkantor di IKN. Kan, dalam rangka pembagian coverage area manajemen pemerintahan. Itu kan Pak Prabowo sebagai orang intelijen ya, sebagai jenderal mengetahui bagaimana manajemen region area ini kan. Kalau Mas Gibran ada di IKN itu bisa mengcover Indonesia Tengah ke Timur misalnya kan. Hal-hal seperti ini kan yang kadang nggak dijangkau oleh orang. Tapi orang justru kalau ada penugasan seperti itu, terjemahannya itu jelek banget menurut mereka. Jadi dianggap sebagai ini langkah mengebiri gerakan Gibran, menjauhkan Gibran dari pusat kekuasaan. Biasalah kalau itu Bung Vincent, biasalah artinya juga kita ya masih dalam batas wajar saja kalau mereka membangun opini seperti itu, karena yang membangun opini ini kan saya katakan tadi, kita udah ngerti lah mereka ini latar belakangnya siapa-siapa nih, teridentifikasi kok. Ini kelompok-kelompok yang afiliasi politik yang kontestasi 2024 kemarin kan kita tahu siapa yang ribut-ribut terus ini kan, ini afiliasinya, oh ini capres nomor sekian kemarin, mereka tim sesnya kemarin, mereka orang-orang akademisi yang ada di belakang mereka kemarin, kan kita tahu semua kan. Jadi kalau mereka teriak hari ini begini-begini mau memaksulkan atau mendemo Prabowo, menjatuhkan Pak Prabowo, bahkan satu paket katanya Gibran, kan kita tahu mereka, opini mereka ketika kemarin itu kita tahu kan. Mendukung siapa kan, opininya ya, walaupun mereka mencoba mengkamuflase diri sebagai surveyor apa misalnya, tapi kan kita tahu arahnya. Nah jadi hari ini kita nggak kaget kalau itu, hanya perlu diberi keseimbangan opini bahwa ketika Anda bicara misalnya pemaksulan apa segala macam, itu tidak memberikan pendidikan politik konstitusi kepada masyarakat. Anak-anak bangsa, generasi muda. Seolah-olah itu langkah benar. Kalau mau kemudian menarik seolah-olah ini memang copy paste situasi 98, beda jauh, sangat beda. Itu yang selalu mereka beda jauh. Kita hari ini coba lihat ketahanan energi kita hari ini. Di saat negara lain sudah menaikkan harga BBM. Kita masih yang dinaikkan ini hanya BBM non subsidi yang memang dinikmati oleh orang-orang kaya, ekonomi menengah ke atas, dan wajar kan itu. Tetapi yang menguasai hajat hidup masyarakat kecil, menengah ke bawah itu tetap diproteksi oleh pemerintah kan. Satu. Yang kedua, sumber BBM kita dari Timur Tengah itu kan cuma, kata Menteri SDM, cuma 20%. Dan sekarang udah dapat penggantinya kan dari Rusia, Amerika, macam-macam, termasuk energi terbarukan sumber dalam negeri sendiri. Nah, itu artinya bahwa ketahanan energi kita itu bisa memproteksi kebutuhan Republik ini dalam situasi konflik hari ini. Satu. Ketahanan pangan kita terpenuhi. Ekonomi kita walaupun belum terbang seperti target 8% hari ini, dia nggak anjlok kan. Inflasi masih terjaga baik, minus APBN yang menjadi standar juga nggak terlampaui kok. Jadi apa? Mau disamakan 98? Enggak, jauh sekali. Makanya emang kelihatan apa yang diserukan itu seperti ada di tataran wacana. Dan itu terlihat ketika itu digulirkan, sambutannya itu dari mana aja. Ya nggak ada respon masyarakat kan. Ya kan masyarakat akar rumput kan tidak bergerak sampai sejauh ini ya. Karena mereka, tapi itu terus akhirnya bergulir jadi wacana, didiskusikan di mana, diperdebatkan di mana. Tapi masyarakat cuek aja dengan itu. Terbantahkan dengan karena situasi masyarakat kita ya tidak seperti 98 yang secara ekonomi betul-betul parah ya. Kemudian dinamika demokrasi kita tertutup semua keran demokrasinya, kita nggak bisa berdiskusi dalam hal-hal kritis ketika itu kan. Saya pelaku 98 juga ya. Nah hari ini Anda memaki presiden pun masih dibiarin. Coba Pak Saiful Mujani nyampaikan pernyataan yang sama ketika zaman Soeharto tahun 95. Oh sudah selesai, minimal disekolahkan Pak. Ya kan. Kalau Pak Saiful baru S3 disekolahkan jadi S7 atau diajak piknik berlayar. Iya. Nah, maksud saya, kalau katanya sekarang negara ini makin tidak demokratis, makin pakai nalar logika lah. Rocky Gerung memaki-maki Pak Jokowi presiden. Lalu kemudian mengatakan Pak Prabowo presiden. Iya kan? Itu statement luar biasa.
Ibu Irma Caniago mengatakan benar-benar kurang ajar betul ini sampai memaki-maki presiden kan. Artinya gini, dengan kata-kata sarkastik seperti itu pun Anda bisa lontarkan hari ini. Kurang demokratis dan kurang bebas apa Anda bersuara di Republik hari ini? Kalau argumen dikatakan bahwa dibungkam, di mana pembungkaman? Bahwa opini Anda dikatakan salah, nggak benar? Iya, karena memang salah. Konstitusi tidak memungkinkan itu. Disitulah perbedaan konstitusi kita UUD 45 sebelum amandemen dan pasca amandemen, kan gitu. Di pasca amandemen hari ini nggak bisa lagi pola seperti 98, pola seperti ketika Gus Dur ditelikung ya dijatuhkan, nggak bisa lagi pola itu. Sekarang di pasal 7, pasal 8, pasal 24 UUD 45 sudah bunyi syarat-syarat pemaksulan itu ada prosedurnya, ada proses hukumnya, ada proses politik di DPR RI, ada proses konstitusi di MK, ada proses di MPR ya, tetapi diawali dengan bahwa melanggar konstitusi. Pelanggaran berat, misalnya perbuatan tercela, extraordinary crime, termasuk korupsi. Gitu. Iya, semua itu. Nah, itu nggak ada satupun yang memenuhi unsur itu. Lalu dari mana pintu masuknya? Nah, ini maksud kita. Kenapa kita perlu mengkritik bahwa itu opini liar dan salah, opini inkonstitusional yang dilegitimasi seolah-olah kalau seorang dosen yang menyampaikan itu lalu kemudian sudah benar. No. Jangan memberikan pendidikan yang salah. Yang mengamini paling mahasiswanya, Bang. Ya, nah itulah bahayanya kalau mahasiswanya mengamini itu kan. Kan itu bahaya. Muncullah orang-orang seperti Tio Ardianto itu kan. Iya, makanya itu yang tugas kita ini ya memberi keseimbangan opini, keseimbangan pernyataan bahwa sebenarnya itu salah. Oke, kita balik ke soal Mas Gibran tadi. Kan kadang-kadang orang menilai itu lebih ke itu, Bang, unsur akademis tadi ya kan. Ya. Misalnya mungkin karena Mas Gibran entah dia memang sengaja tidak mau tampil, membatasi diri dengan berpidato, menyampaikan konsep-konsep tentang bernegara, bagaimana ke depannya. Kan itu yang sering digaung-gaungkan oleh orang-orang seperti Rocky Gerung. Mereka menganggap Mas Gibran itu tidak punya rumusan konseptual gitu yang secara akademik, secara intelek itu bisa dilihat, wah ini visioner itu gitu. Sementara Mas Gibran ini kan kayak kita bilang tadi sama Bang Bestari, saya bilang terlalu irit bicara gitu. Bagaimana kemudian mereka mengukur itu dengan kadar yang seperti yang ada di kepala mereka itu, Bang? Nah, kan ya itulah tadi kembali lagi Mas Gibran itu tahu betul menempatkan diri ya. Artinya gini, berbicara ketika masa kampanye Mas Gibran sudah sampaikan semua kan apa yang akan dilakukan, betapa energiknya ketika beliau di debat. Coba lihat kan, bahkan seorang capres dari sebelah Prof itu Mahfud, ya tertati-tati menghadapi kita menghadapi debat itu kan. Itu satu, karena Mas Gibran tahu kapan harus bicara. Nah, yang kedua ya, untuk menerjemahkan atau menyampaikan ke publik semua apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu seorang presiden, wakil presiden atau kementerian, kan ada PCO ya. Jadi ada PCO yang menjadi komunikator kepresidenan di situ. Nah, ada posisi-posisi yang memang tugasnya untuk menyampaikan menjadi simpul informasi lembaga kepresidenan dan wakil presiden untuk menyampaikan ke publik kan. Maka Gibran tidak mau memainkan peran itu karena sudah ada ranah masing-masing, ada job desk masing-masing. Nah, itulah yang saya katakan kematangan seorang Mas Gibran melihat bahwa itu ya sudah ada fungsi masing-masing kok, silakan menyampaikan apa yang saya buat. Nggak mesti dia harus turun tangan kan. Nggak mesti beliau yang harus tampil di media. Dan itu tadi karakter Mas Gibran ini bukan orang yang senang tampil di depan media. Cukuplah silakan lihat hasilnya ya. Lihat apa yang dilakukan. Lihat seperti apa hasil kunjungan-kunjungan yang bisa dieksekusi oleh Kementerian Teknis berdasarkan apa yang dipotret oleh seorang wapres di lapangan, disampaikan kepada presiden, disampaikan semua dalam rapat-rapat kabinet. Kan seperti itu mekanismenya. Jadi saya bilang seorang Gibran ini melampaui usianya. Dari kematangan politik, kematangan kebijakan ya, kemudian bagaimana menghargai semua lembaga-lembaga yang ada di dalam lembaga kabinet ini, masing-masing kan punya peran. Jadi nggak mesti beliau harus tampil itu. Nah, bahwa kemudian kita ini sebagai orang-orang yang mendukung beliau juga ya memainkan sedikit peran untuk mengatakan bahwa apa-apa yang dilakukan Mas Gibran ini loh, beliau berkunjung, beliau membagi tugas dan peran. Beda ketika misalnya dulu beliau langsung diinstruksikan oleh Pak Presiden ke Eropa kan waktu itu.
Nah coba lihat, orang meragukan bahasa Inggris Gibran, betapa luar biasanya pidato Gibran. Lalu kemudian dipelintir, itu AI, itu dari mana AI? Emangnya itu petinggi-petinggi Eropa itu bisa dibohongin dengan cara itu? Ya kan? Yang hadir tuh bukan orang ini kelas-kelas ece-ece, semua pejabat negara-negara Eropa, petinggi-petinggi negara sana. Ketika diberikan tugas kewenangan oleh presiden, dia laksanakan sesuai dengan arahan presiden kan. Dan itu mengangkat citra Indonesia loh. Ketika seorang wakil presiden muda dari Asia yang bisa tampil seperti itu. Di forum ini ya. Forum internasional kan. Itu luar biasa. Artinya ketika Gibran diminta untuk berbicara, ya dia akan berbicara dan tampil kan. Dengan luasnya. Ya itulah kembali mengcounter juga karena dia pernah sekolah di Singapura. Dia sekolah perpanjangan tangan dari Australia. Ya, dari Inggris ya. Bradford. Jadi kampus Bradford di Inggris itu adanya di Singapura, dia sekolah di situ, ya ijazahnya dari Bradford. Makanya mereka pelintir lagi, kok sekolah di Singapura katanya ijazahnya dari Inggris. Ya itu karena mereka nggak tahu kerjasama itu. Iya. Atau yang mereka bilang tidak punya ijazah Tidak punya ijazah. Karena itu kan semua tereliminasi dengan tampilan Gibran, bagaimana bahasa Inggris pidato beliau yang mengalir seperti air kan gitu. Termasuk keraguan orang tentang kapabilitas dia terjawab di survei Poltreking kemarin itu ya. Nah, dia wakil presiden nomor 1. Dan itu melegitimasi kemampuan seorang wapres kita ya. Kita banggalah sebagai masyarakat Indonesia. Betul. Itu. Lalu kan gini, Mas Gibran itu dikatakan sebagai wapres paling beruntung sepanjang sejarah kita. Karena apa? Dia belajar dari 2 suhu politik langsung. Iya, betul. Ya kan secara genetik biologis presiden. Dia belajar dari Pak Jokowi, bapaknya. Iya. Ya kan? Secara ideologis dia belajar dari Pak Prabowo. Jadi makanya orang bilang ya dari segi pengalaman tempur, ilmu, politik, lengkap. Mas Wapres ini yang paling kuat, sudah paling lengkap karena belajar dari 2. Karena kan sekarang kalau kita lihat Bang, yang jadi sorotan itu kan selalu 2 orang ini, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Jokowi, ya kan. Serangan juga kedua orang ini, gitu. Dan Gibran ada di tengah-tengah situ. Apa yang Bang David lihat dari keberadaan Gibran di tengah 2 orang ini, Bang? Iya, jadi kalau ada prinsip yang dipegang oleh dunia internasional bahwa keberhasilan seorang pemimpin itu bukan pada bagaimana dia meyakinkan orang untuk mengikuti dirinya kan. Tetapi keberhasilan seorang pemimpin itu bagaimana dia menciptakan seorang pemimpin baru ya. Yang syukur-syukur bisa melebihi diri mereka sendiri. Nah ini yang terjadi pada seorang Gibran ya. Itu tadi benar. Gibran ini belajar pada 2 tokoh besar ini, Pak Jokowi yang adalah notabene ayahnya. Jadi secara ideologis dan secara biologis didapat dari situ ya. Dan kemudian dari seorang presiden yang tengah ada hari ini Pak Prabowo ya, kepemimpinan yang bernuansa militer, yang sistematis gitu kan. Itu beliau dapatkan ilmu bagaimana dari Pak Jokowi memanage konflik dalam ketenangan dan kearifan ya, tenang, nggak reaktif kan, itu semua dipertontonkan oleh Gibran kan, dan sudah diuji lah. Dan ya bukan hanya kamuflase, diuji bagaimana Gibran dihajar, bagaimana Gibran dilecehkan, bagaimana Gibran dilaporkan soal katanya sekolahnya palsu, ijazahnya palsu ya, masih anak ingusan kan gitu, masih nggak meyakinkan. Itu ujiannya dan semua direspon dengan arif dan bijak kan ya. Ketika Rismon dulu mencaci maki apa segala, begitu datang di kantor Wapres dibukain pintu, bahkan dikasih parcel sebagai tanda persahabatan, itu kan susah dengan akal sehat kita sebagai manusia yang ya, kalau kita itu mungkin kurang ajar siapa lu kuncikan pintu itu, usir dia kan. Tapi itulah seorang ilmu sebagai seorang negarawan, ilmu padi ya, makin berisi makin merunduk itu ya ada pada seorang Gibran yang didapatkan dari mantan presiden ke-7 dan presiden ke-8 hari ini dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu berkombinasi pada karakter dan diri seorang Gibran. Jadi kematangan Gibran ke depan ini yang diharapkan menjadi pemimpin masa depan bangsa ini ya, tidak saja sebagai wapres, kita berharap pasca pemerintahan Pak Prabowo nanti beliau bisa menjadi presiden masa depan Indonesia. 2 ilmu dari 2 tokoh ini sudah ada pada diri beliau, sudah ada di kepala Mas Gibran dan sudah diuji kan karakter dia. Ini baru ujian karakter loh.
ujian problem solver ya, artinya menyelesaikan masalah. Sudah terlihat bagaimana Mas Gibran ketika bencana di Sumatera Aceh ya, beliau turun juga membantu manage, walaupun di situ Pak Presiden juga turun, tapi kan karena rentang kendali yang luasnya area bencana itu, Mas Gibran juga hadir di situ. Bagaimana meyakinkan Indonesia Timur khususnya Papua untuk kalian tetap anak bangsa ini ya. Masih ada kelompok-kelompok di sana yang belum puas dengan pemerintah pusat, tapi Mas Gibran rutin ke sana kan. Sebenarnya itu sasaran yang ingin dibangun supaya mereka tetap yakin bahwa di pemerintahan Prabowo Gibran pun ini sama dengan pemerintahan Pak Jokowi yang memberi perhatian kepada teman-teman saudara-saudara kita di Papua. Ya, itu yang terus dilakukan kan supaya membuat harmonisasi sosial politik ini bisa terjahit dengan baik. Itulah ya kalau bicara karakter. Nah, Pak Prabowo sering ngomong, Republik ini terlalu luas, dalam besar ya, rentang kendalinya luas. Nggak bisa dimanage oleh satu orang atau satu kelompok saja. Makanya Pak Prabowo sedapat mungkin merangkul semua. Dan rangkulan itu ya ini juga diikutin oleh seorang Gibran. Artinya Gibran banyak belajar dari tokoh-tokoh politik kan. Coba lihat kemarin ketika menanggapi pernyataan Pak JK ya. Mas Gibran bilang, oh itu senior saya banyak belajar ke Pak JK ya sebagai senior ya. Saya dapat ilmu dari seorang Ibu Mega. Kan itu pernyataan luar biasa kan. Dia tahu ya poros kekuatan benar. politik ini. Iya. Pak JK, Mega. Iya. Dan dia maintain itu dengan bahasa yang santun, bahasa yang sopan, adat ketimurannya, adat seorang wong Jawa yang selalu menunduk, merendah gitu kan. Itu ada pada karakter diri beliau. Tetapi jangan salah, dalam kelembutan, kesopanan, menunduknya beliau, ada ketegasan-ketegasan yang selalu tercipta ketika itu dibutuhkan. Nah, itulah seorang pemimpin kan. Pada satu sisi dia merangkul, pada sisi lain yang dia memberi solusi ketika dibutuhkan untuk keluar. Dan itu bahasa profesional, Bang. Bahasa profesional. Bukan bahasa kamuflase. Bahasa kekeluargaan, karena yang diserangkan bapaknya. Iya. Dia apa istilahnya? Bukan bahasa yang menunjukkan bahwa ini reaksi kemarahan Gibran karena ayahnya Iya, betul. Tapi dia benar-benar sebagai politisi junior tidak ada kaitan sama Pak Jokowi dia ngomong di situ. Nggak ada sama sekali, nggak ada menyinggung soal Pak Jokowi, nggak ada kan. Dan akhirnya banyak pengamat politik yang terpesona dengan Henry Satrio, terus ada pengamat politik dari UI. Mereka menilai ini Gibran ini makin matang. Kalau orang tidak tersandra dengan tadi partisan ya, positioning partisannya ya, walaupun dia seorang akademisi kalau dia nggak tersandar dengan positioning itu, maka saya yakin dia akan lebih objektif memberi penilaian kepada Pak Prabowo, kepada Mas Gibran, kepada Pak Jokowi, kepada siapapun, kepada Pak SBY. Saya yakin. Tetapi masalahnya adalah ketika sudah pikiran kita ya, diri kita memang tersandra oleh satu kepentingan partisan, jadi opini kita juga akan miring. Pasti itu, dan kita memaklumin aja situasi itu. Itulah yang saya katakan bahwa hari ini kita sangat demokratis. Di mana tidak demokratisnya? Anda bisa bicara dalam kapasitas sebagai oposan, tapi ada hal-hal di mana harus diberi keseimbangan. Keseimbangan, tapi kan Anda nggak ada langkah destruktif dari negara kepada mereka kan, nggak ada kan. Tetapi ditentang bahwa itu opini Anda salah, inkonstitusional opini Anda. Kemudian itu mengancam disharmoni sosial politik di mana pemerintah sedang guyup-guyup untuk menyelesaikan banyak persoalan akibat dari luar maupun kondisi persoalan internal sendiri. Iya, butuh stabilitas sosial politik. Jangan merecoki, itu sebenarnya poinnya kan. Tiba-tiba Anda nyalakan petasan. Iya. Di sini banyak orang jantungan. Contoh aja, orang mau nginvest masuk ke negara ini, para investor-investor dari luar pengen datang nanamin modalnya. Dengan adanya statement seperti itu, wah ini akan terjadi apa-apa di Indonesia. Tahan dulu deh. Trauma, kerisuan 98 tuh bisa. Jadi duit udah mau masuk, tahan dulu deh. Jangan sampai benar kejadian nanti ada gejolak, ada huru-hara kan. Kan itu dampak-dampak negatif yang kita tidak ingin begitu. Malah itu yang dikatakan mengkhianati negara kalau itu terjadi. Orang mau datang nanamin duitnya, membangun pabrik, membangun investasi supaya masyarakat bisa dapat pekerjaan. Anda bikin statement yang bisa membuat riuh rendah kondisi politik Republik ini. Ya. Jadi orang yang tadinya udah mau masuk malah wait and see. Dia pikir lagi. Tarik dulu deh duit saya. Ini nanti masuk tiba-tiba rusuh kan.
Dia tarik duitnya, yang masuk duitnya Soros. Bercanda di kalangan orang-orang selengean kayak gitu, Bang. Investor narik duitnya, ya yang masuk duitnya Soros, makin rep. Nah, saya tahu Abang sibuk, sebenarnya pingin sekali kita ngobrol lebih lama, tapi saya yakin lah di waktu lain kita bisa ngobrol lagi. Kita selalu siap kalau Bung Vincent mengundang kita di sini demi membangun opini yang baik bagi bangsa ini. Kemudian Bang, terakhir ini Bang, dari setiap semua perubahan Gibran, kan kita waktu di Solo juga, kalau di Solo dia karena dia leadernya, jadi dia banyak ngomong, bergerak bebas gitu. Nah, kalau di sini kan ya tadi dibatasin, dia masih ada dia tahu di atas, diri lah, tahu masih posisi ada di atas beliau. Nggak pernah dia memanfaatkan posisi yang sangat strategis itu untuk investasi politik. Betul. Taruhlah 2034 Betul. atau yang paling dekat 2029. Iya. Jadi tidak ada. Dia nggak pusing, belum pusing. Ya, jadi itulah tadi. Pertama dia menjaga betul positioning dia sebagai orang nomor 2 ya. Dia punya pimpinan yaitu seorang Presiden Prabowo. Dia tahu betul itu. Nggak boleh ada matahari kembar, nggak boleh ada 2 kepemimpinan dalam satu republik ini. Yang ada adalah satu, yaitu Bapak Presiden Prabowo. Mas Gibran tahu betul itu. Sehingga apapun instruksi, apapun yang ditugaskan oleh Pak Prabowo, apapun yang disampaikan Pak Prabowo kepada wapresnya Mas Gibran, pasti Mas Gibran akan siap Pak Presiden. Nah, kemudian sebenarnya kan Mas Gibran juga tahu ya, politik itu sangat dinamis ya. Kemudian siapa sih yang menyangka kemarin ini Mas Gibran bisa jadi wapres dengan dinamika konstitusi apa segala macam kan? Kan ini sebenarnya soal ya terlepas dari perdebatan-perdebatan konstitusional pasca putusan MK, tetapi yang namanya garis tangan kepemimpinan itu nggak bisa kita hindari ya. Takdir sejarah. Sejarah, nah takdir sejarah. Digariskan takdir sejarah. Siapa yang menyangka Pak Prabowo akan maju lagi setelah kalah berkali-kali, kalah dalam posisi calon wapres menjadi calon presiden ya. Dan waktu itu clear Pak Prabowo menyampaikan saya nggak akan maju kalau nggak disupport oleh Pak Jokowi ya. Artinya takdir itu membawa titik temu untuk kebaikan bangsa ini. Nah, itu yang diyakini Mas Gibran juga. Kalaupun dia ditakdirkan kelak untuk menjadi pemimpin di republik ini, dia pasti akan dapat. Makanya nggak perlu gerasa-gerusu kan, nggak perlu membuat gerakan-gerakan tambahan, gerakan tanpa bola kalau di sepak bola, bola lari ke sini kan. Nah, dia nggak perlu melakukan itu. Karena dia sudah belajar. Dia belajar juga dari ayahnya ya. Siapa sangka ya, kata Pak Jokowi, saya orang kampung. Orang kampung nggak pernah kalah di dalam setiap kontestasi kepemimpinan. Dari wali kota, gubernur, 2 kali presiden. Nggak pernah kalah. Jadi dia belajar dari situ. Kalau memang sejarah dan takdir Tuhan membukakan jalan, nggak ada yang bisa menutup itu. Yakin. Nah, itu keyakinan politik dan keyakinan sejarah oleh seorang Gibran. Ya jungkir balik pun kalau nggak ada ya samalah dengan yang lain-lain kan, ada yang jungkir balik apa segala macam. Keliling Indonesia. Keliling Indonesia kalau kalah mau jalan kaki kan. Banyak kan. Ada yang bangun jembatan di mana-mana juga sekarang. Jadi kalau itulah makanya Mas Gibran itu menjalani aja hidup apa adanya sebenarnya dalam keyakinan politik dia. Kalau pada harinya memang sejarah dan takdir menempatkan di situ, nggak ada yang bisa menghalangi. Makanya saya bilang kepada teman-teman yang sering melecehkan Pak Jokowi dan Mas Gibran, salah kalian memfitnah, memburuk-burukan untuk mendegradasi pengaruh Pak Jokowi dan Gibran. Semakin Anda bicara seperti itu, semakin malah terbalik. Alam mendukungnya, masyarakat Indonesia bersimpati. Salah, keliru. Kita ini masyarakat komunal, masyarakat yang terbiasa dalam kesantunan. Begitu masuk dengan pola-pola clandestine seperti ini ya, pola-pola politik Machiavelli, orang Indonesia nggak senang kok sebenarnya, nggak senang. Betul. Jadi ya orang masyarakat bawah ini ingin pemimpinnya guyup di atas. Begitu Anda buat keributan, masyarakat di bawah nggak peduli. Makanya ajakan soal makar itu masyarakat di bawah yang bertani ke ladang tetap nggak pusing apa urusan dari bawah itu. Ya, akhirnya memang itu menguap di ruang wacana aja. Mudah-mudahan sih seperti itu. Kita yakin seperti itu. Dan satu lagi Bang. Siap. Ini kan kita tahu Pak Jokowi itu terkenal dengan strategi dia menghadapi lawan. Orang bilang dia jago main caturnya. Tapi saya ingat dulu Ahok pernah bilang. Pak Jokowi itu kalau mau menghadapi lawan, dia analogikan dengan kodok.
Iya. Atau direbus hangat. Iya. Kalau kita kan nangkap kataknya digebuk, udah selesai. Kalau Pak Prabowo enggak, ambil kataknya Pak Jokowi, ngambil kataknya taruh di itu panci. Wajan panas. Ya, direbus. Jadi awal dia menikmati kehangatan itu kan, Lama-lama mateng. lama-lama matang. Kalau sempat lompat lolos, tapi sekarat juga di luar kan. Iya. Kalau Gibran gimana? Karakter dia dalam menghadapi. Karena Iya. ini penting Bang di Iya. politik. Karena gini, di politik kita itu seolah-olah itu kalau ada lawan, ada rival, itu harus dimatikan, harus dikunci, harus dipojokkan. Nah, dan biasanya orang-orang yang punya strategi menghadapi lawan seperti Pak Jokowi lah, mereka itulah yang kemudian langgeng di politik, entah secara pengaruh atau kekuasaan struktural secara resmi gitu. Nah, kalau Mas Gibran yang Bang David lihat karakternya apa dia, strategi dia? Kalau yang Bung Vincent tadi sampaikan gitu kan, misalnya seorang pemimpin melihat lawan politik diproteksi pokoknya gimana caranya disingkirkan lah. Itu kan pola-pola masa lalu kita ya, katakanlah di zaman Orde Baru seperti itu. Nah, tetapi karakter seorang Pak Jokowi ini yang saya bilang turun secara biologis ke anaknya, ke Mas Gibran itu adalah karakter kontra karakter seperti yang itu ya. Beliau justru itu merangkul secara halus, dan beliau menerapkan satu sistem seleksi alam sebenarnya. Kalau yang diinterpretasi oleh Ahok itu ya itu mungkin ada sedikit ininya, tapi lebih pada, saya katakan lebih pada seleksi alam. Pak Jokowi itu tidak pernah melakukan politik proteksi ya, atau politik belah bambu. Yang lawan ditendang, yang satu ditarik gini enggak. Tetapi Pak Jokowi itu membiarkan proses alami itu berjalan. Kalau kita lihat berbagai tokoh-tokoh yang selama ketika Pak Jokowi berkuasa begitu membenci, begitu kritis, kan dengan sendirinya capek sendiri dibuat kan. Letih sendiri dengan membangun opini yang salah, membangun fitnah, membangun narasi-narasi yang kontra. Akhirnya kan tersingkir dengan sendirinya. Walaupun Pak Jokowi nggak ngapain. Iya. Jadi politik alami yang ada pada diri Pak Jokowi yang harus kita belajar siapapun itu, dan ini ilmu universal sebenarnya. Jangan pernah menanggapi sesuatu yang energi negatif di dalamnya kan. Jadi selalu dia menciptakan energi positif. Kalau energi negatif ada di kanan, hindari aja, udah nggak usah direspon. Jadi dia lebih mengeksploitasi hal-hal positif di sekeliling dia, di lingkungan dia, pada diri dia, untuk dengan tanpa sadar energi negatif dari lawan-lawan itu terproteksi dengan sendirinya. Makanya di beberapa kesempatan ketika isu-isu ijazah itu saya sampaikan bahwa sebenarnya gini, di Lemhanas itu ada satu simbol Lemhanas, Tanhana Dharma Mangrua kan. Tak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran itu hanya satu. Ketika kebenaran ketika dua opini berbenturan ya, satu di sini, kan nggak mungkin dua-duanya benar. Karena ini benturan, bertolak belakang. Pasti ada satu benar, satu pasti salah. Sama dengan opini ijazah asli, ijazah palsu. Nggak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada satu yang salah. Apakah fitnahan yang salah, ataukah misalnya, oke lah, mungkin Pak Jokowi dikatakan ijazahnya palsu. Nggak mungkin itu dua-duanya benar. Nah, maka ketika ada dua opini, yang satu positif dan satu negatif, yang negatif ini akan dengan secara alami menarik energi negatif. Orang-orang yang ada di komunitas itu akan bertemu tanpa disadari. Di energi yang positif, orang-orang akan dipertemukan pada titik itu tanpa disadari ya. Jadi kami dengan teman-teman yang melakukan pembelaan itu juga, kita nggak mengorganize secara konsolidasi. Iya, nggak, bertemu secara alami saja. Kita juga yakini teman-teman di sana itu bertemu dengan secara alami saja untuk melawan Pak Jokowi. Masa? Ya, jadi makanya saya katakan bertemu secara alami dalam kepentingan ya. Iya. Ya, artinya kepentingan harus ada tambahan itunya, Bang. Ada kepentingan A, B, C, D, bertemu secara alami mereka. Ditarik oleh energi yang sama kan? Dan itu yang disampaikan oleh, ya katakanlah produk AI Rismon, ada ini gitulah. Nah, itu bertemu pada titik itu. Nah, sehingga itulah politik Pak Jokowi. Beliau nggak pernah mau reaktif merespon yang berbau bagi dia itu energi-energi negatif. Nah, itu yang dipedomani oleh Gibran dan menurun pada diri Gibran hari ini. Sehingga semua respon kepada serangan, sasaran tembak kepada dirinya selalu direspon dengan energi positif yang ada pada diri dia. Karena dia nggak mau terpancing, dia nggak mau terjebak pada kekuatan negatif itu. Betul. Itu aja poinnya sebenarnya. Nah, kalau masuk di dalam orang-orang belajar politik, kita belajar pada hal-hal yang seperti ini sebenarnya ya. Karena pada akhirnya itu tadi, kebenaran itu nggak pernah mendua. Dia hanya satu. Dan kebenaran itu cepat atau lambat pasti akan
memenangkan semua proses. Ya kita lihat sekarang soal kasus ijazah ini. Satu persatu minta maaf, satu persatu mengakui saya salah. Dengan katanya Pak Jokowi menjanjikan duit. Aduh, dari mana logikanya? Orang yang dihina, difitnah terus janjiin duit lagi. Yang benar adalah orang yang terancam hukum. Pak, bebaskan saya ya. Maafkan saya kasih duit Bapak. Kan itu. Nah, jadi itu yang terjadi. Itu pembuktian loh. Bahwa sesuatu yang positif itu pasti sesuatu kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Soal waktu aja. Semakin panjang kasus ini akan kelihatan satu persatu siapa di belakang, siapa yang ini. Kan mulai Pak Jokowi santai-santai aja keluar dengan sendirinya dari lubang masing-masing. Kata Pak Jokowi dulu, ya saya mengulang aja statement Pak Jokowi, ada orang-orang besar. Ya waktu akan membuktikan. Ya sudah mulai pelan-pelan kan. Rismon kemarin sebut nama satu. Ya beberapa. Ya silakanlah masyarakat menilai kan. Saya juga nggak mau menjustifikasi inilah yang dimaksud Pak Jokowi. Tapi silakan masyarakat dalam ketenangannya menilai, oh pernyataan Pak Jokowi ini toh. Oh sudah muncul ini toh kan. Oh rupanya sih itu toh. Yang lain udah berbalik, udah mengakui ya saya salah, saya ini. Simple cara Pak Jokowi. Nggak perlu janjiin duit, nggak perlu janjiin jabatan apa, no. Itu yang kita banyak belajar dari ketenangan Pak Jokowi, sekarang Pak Gibran, termasuk Pak Prabowo yang sekarang Pak Prabowo banyak dihina juga kan, dikatain presiden oleh Rocky Gerung apa segala macam kan. Ya Pak Prabowo udahlah, ngapain pikirin yang begitu-begitu, mending urus republik ini. Urus masyarakat, urus program yang mungkin perlu sedikit ada pembenahan ya. MBG yang beberapa dikritik coba dibenahin untuk sebenarnya itu program yang sangat mulia kan. Tinggal ya di mana sih program yang baru sekali di launching di Republik ini tiba-tiba sempurna, nggak ada itu. Bahwa dia mengalami pasang surut untuk pada waktu tertentu dia akan sangat stabil dan memberikan dampak luar biasa. Itu yang kita yakini sebagai anak-anak bangsa. Dan kita mungkin terlalu berlebihan kalau mengatakan bahwa survei poll tracking itu adalah jawaban alamiah untuk seruan makarnya. Iya kan? Iya. Biar itu kan panas sekali diskusinya, tapi jawabannya 80. Itu kan menjawab secara intelektual kan? Betul. Itu jawaban secara akademisi loh. Betul. Itu data dan fakta. Kalau dalam hukum itu kan ada namanya fakta sunt potentiora verbis. Fakta itu melebihi kata-kata, melebihi opini, melebihi apa yang disampaikan orang. Semua itu akan buyar dengan fakta. Nah itu fakta penelitian, itu survei itu menjawab, loh kepuasan orang segini kok. Dan lucu kalau Pak Saiful membantah itu, karena dia juga kan surveyor. Ya itulah saya katakan. Ya silakanlah warga publik menilai kan. Menilai sebuah kebenaran berdasarkan parameter-parameter akademis, parameter konstitusi, parameter hukum, silakan dinilai kan. Bukan dari bibir. Betul. Kalau bibir ini kita bisa bersilat lidah semua lah. Gitu. Dan sekali lagi ya Mas Gibran selaku pemimpin muda beruntung sekali ada di tengah dua tokoh itu dan ada di tengah situasi politik yang seperti ini. Iya, dia dimatangkan oleh situasi ini dengan dua coachnya ya. Secara politik yang luar biasa. Makanya susah mendapatkan momentum seperti yang dijalani Gibran hari ini. Di tengah kritikan pedas, dia di backup oleh dua tokoh besar. Memberi masukan ya, backup dalam arti memberikan masukan ya, menyikapi situasi, tenang aja jalan. Maka pada waktu yang kita harapkan dia akan lahir sebagai orang yang matang dengan dua karakter tokoh ini pada dirinya. Itu keyakinan politik kami. Kita semualah yang seide dengan itu. Siap. Makasih. Oke, Bang David. Bang Vincent, sukses selalu. Siap. Kita sering-sering nongol sini untuk siap, Bang. Untuk apa? Ya, kita kasih pencerahan lah. Berdiskursus dengan publik kita. Iya. Gitulah pemirsa, jadi jangan menilai eksekutor itu dari bahasanya, dari pidatonya, dari ceramahnya, enggak. Eksekutor tidak didesain untuk bicara banyak. Mungkin itu hal sederhana yang bisa saya katakan tentang Mas Gibran. Jadi dia banyak bekerja, diam tadi kata Bang David, berarti emang di tingkat eksekusi itu Mas Gibran udah terbaik. Jadi jangan lagi bilang nggak punya wacana, nggak punya visi dan lain-lain, karena menilai eksekutor dari sudut pandang retorika itu kayaknya nggak adil. Betul. Sekian dan terima kasih.
Sukses, makasih semua. Pamit ya. Siap. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar